Ya, selamat pagi semuanya. Sambil kita menunggu, sambil kita menunggu rekan-rekan yang lain, teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu mungkin. Enggak, silakan. Sudah ada beberapa yang masuk ke email saya di sini untuk latihan menggunakan akses, dan saya melihat masih ada yang hmm, rumus sudah selesai, rumus semuanya sudah masuk semuanya. Kemudian ada beberapa yang masih terjadi kekeliruan, jadi kesalahan, ya ada. Nah, nanti saya akan mencoba untuk apa namanya ya, ya kita saling sharing lah. Karena malam saya juga sempat membuka, ada salah satu yang itu rumusnya sudah benar, tapi untuk hasilnya, untuk cara kerjanya kok aneh gitu. Nah, sampai ya semalam sampai saya cek dan ternyata kok ini belum ketemu, sehingga ya udah deh, eh, nanti akan saya coba buka lagi ya. Wah, ini siapa yang kok ada yang ikut Ambarawa, itu siapa ya? Mbak Ari kayaknya. Oh gitu. hmm. Aldo, Aldo bisa Oh ya, dikenal. Pak. Ah, apakah Ambarawa itu Ari yang ini loh, peserta Oh, ya. partisipan, tahu enggak? Ambarawa itu hari, Pak. Ya, Oh, Ari, bener ya? Oke, ya. ya, ya, ya. Hmm, udah. Yes, ada 11 partisipan. Oke, saya record dulu sementara untuk 11 partisipan di sini. Ya, kira-kira ada teman-teman yang mau masuk lagi nggak ya? Si Zul udah dikabari? Udah lah pastinya ya. Oke, saya langsung saja. Pertama saya akan membahas mengenai email-email yang masuk di saya. Kalian, kita akan sedikit banyak nanti kita koreksi. Oke. Di sini saya bedakan supaya nanti saya mudah saat mencari datanya. Yang pertama, Destian di sini masuk online. Destian, Masuk, Pak. oke masuk ya. Ya, untuk Destian sepertinya tugas 1 sama tugas 2, atau bukan tugas sih, nanti kesannya itu
saya memberikan tugas ini. Ya, latihan 1, latihan 2, sepertinya kamu nggak ada kendala apa-apa ya? Aman ya? Ah, itu Iya, ya. tapi yang latihan 2 tuh untuk dihapus belum bisa, Pak. Oh, yang dihapus belum bisa. Oke, kita coba buka punyamu ya. Oh, bentar, ini partisipasinya tambah lagi nih. Hmm, oke. Tugas 2. Nah, nggak bisanya itu karena nggak jalan. Betul, Christian monitor. Iya, betul, Pak. Betul ya. Betul, Pak. Ini saya coba ya trial. Ini yang terakhir adalah SP005. Ini karena tabelmu terlalu kecil, jadi nggak kelihatan. Saya akan atur sedikit. Kalau misalkan eh, tabelnya itu terlalu kecil, jadi besarkan dikit biar kelihatan. Oke. Tampilannya di sini sudah dikasih gambar dan sebagainya, hanya penataannya saja ya. Ini saya tambahkan aja biar kelihatan. Jadi sebuah data, ini ya punyanya Christian tadi. Untuk tabelnya di sini masih terlalu kecil, sehingga harus kita atur terlebih dahulu supaya semuanya itu kelihatan. Oke. Nah, dia seperti ini. Kemudian saya akan lakukan perintah penghapusan SP 001 ya, di enter. Auto supplier sudah ada data diedit, yes. Nah, di sini saya hapus. Saya klik dan ternyata supplier multicom jadi dihapus, yes. Hilang tuh. Ini nggak ada masalah. Mana Christian? Iya, Pak. Nah, itu nggak ada masalah. Di PC saya tuh nggak bisa, Pak, kemarin, Pak. Oh, gitu. Iya. Nah, tapi di sini kok bisa? Oh ya, coba nanti dicek lagi ya. Karena saya lihat di rumusnya nggak ada yang semuanya sudah benar, nggak ada terjadi masalah apa-apa, gitu ya. Jadi ini saya lihat di sini malah ternyata nggak ada problem punyamu. Oke, gitu ya. Iya, Pak. Yes, selanjutnya Arel masuk nggak? Airel masuk nggak? Online? Halo, Pak. Oke, monitor ya. Punyamu terjadi masalah yang bagian apa? Supplier, betul? Sama semua, Pak. Nggak bisa di laptop, nggak bisa ke run semua. Oke, untuk apa namanya
pertama kalau saya melihat di sini punyanya ARL ini ya. Jadi untuk tabel di bawahnya itu cuman kelihatan satu data saja. Nah, supaya bisa bentuknya itu menjadi tabel, satu tabel, settingnya seperti ini. Ini juga yang lain bisa memperhatikan ya. Wah, ini tambah lagi ternyata. Yang lain juga memperhatikan supaya nanti bisa apa, mengerti kalau terjadi kendala, terjadi masalah. Misalkan mau men-setting tabel yang ada di bawah ini, malah debut dulu ya. Oke. Ya, ada sedikit masalah di bagian input data, tapi nanti aja, nanti dulu ya. Saya mau men-setting ini. Nah, ini bisa dilihat pada desain ARL bahwa untuk form footernya dia terlalu lebar. Nah, ini dikecilkan saja, mepet. Tempelin aja gini nggak apa-apa. Ya, ditempelin seperti ini, lalu simpan, jalankan. Nah, ini bisa dilihat tabelnya sekarang sudah mulai kelihatan atau nampak. Terus supaya ukurannya ini ukurannya enggak terlalu lebar atau besar, ini kita perlu naikkan sedikit supaya bisa kelihatan pada kalau menaikkan biar tetap lurus, gunakan ini ya, anak panah pada keyboard. Nah, jadi datanya sudah kelihatan semua seperti ini. Lalu saya ketikkan sebuah data, misalkan di enter, nah muncul seperti ini. Ini berarti ada sesuatu yang belum disetting, yaitu apa? Ada yang tahu enggak? Kode SP is not indexed in this table. Berarti yang bermasalah ada pada apa? Ada pada di mana? Mungkin Anda tahu ya. Oke. Jadi ini kendalanya, ini didebug dulu, yaitu pada kode SP. Kalau debug seperti ini, di stop ya. Nah, udah tutup. Nah, kode SP-nya kenapa? Kode SP-nya harus kita setting dulu, yaitu pada tabel. Klik kanan, design view. Dan kode SP-nya, kita setting indeksnya. Indexes. Saya klik index. Nah, jadi di sini itu ternyata tulisannya primary key. Seharusnya untuk index name itu adalah, kalau saya buka di ini, index name-nya apa? Ini kelihatan enggak? Saya besarkan. Apa di sini? Kode SP. Nah, jadi masalahnya yaitu ini seharusnya kode SP. Simpan. Tutup. Saya buka lagi formnya SP001 enter. Nah, dia langsung muncul seperti ini. Simpan.
depan, tidak ada masalah. Oke. Saya bukakan lagi. Untuk yang selanjutnya. Jessica, apakah online? Jessica, monitor. Pak. Oke. Ya, online, Pak. Ya. Tidak ada masalah ya sepertinya punyamu ya. Iya, Pak, tapi yang kedua itu saya ngetiknya belum selesai, makanya belum saya kirim. Oh iya, apa? Ya. Jadi udah betul untuk yang INP satunya. Tinggal nanti saya tunggu yang kedua, gitu ya. Lalu Surya juga nggak ada masalah ya. Surya, monitor. Surya. Iya, Pak. Nah, nggak ada masalah ya punyamu ya. Kodenya masih kurang, Pak. Kok kode yang apa? Yang supplier. Iya, Pak. Oh, gitu. Nah, untuk tabel barang di sini, form barang, ini saya masalahnya sama dengan punyanya Arel tadi, yaitu untuk kolomnya ini terlalu lebar ya, jadi dinaikkan saja seperti ini sehingga bentuknya tabel, lebih kelihatan tabel ya. Oke. Kemudian Hilda monitor. Iya, Pak. Oke. Nah, ada masalah di form kamu? Ini kalau saya lihat pada tabelnya ini juga jaraknya kurang dekat, walaupun sepertinya ini kelihatan semua, tapi bisa diperhatikan pada form footer. Ini kalau lebih ditempel lagi, itu nanti hasilnya akan lebih bagus. Iya, Pak. Oke. Ya. Jadi itu beberapa dari kalian yang sudah mengirimkan. Sudah Pak, mengirim tapi itu punya aku benar apa salah? punyamu. Masih ada terkendala di sini, yaitu ada pada apa itu namanya, ketika mau menampilkan, ya ketika mau menampilkan. Tetapi saya masih cari-cari karena belum ketemu masalahnya, sehingga belum saya tampilkan nanti solusinya seperti apa. Karena sudah saya cek Iya. semuanya, rumus sudah benar dan apa namanya, format lain-lain juga sudah benar, tinggal begini, apa namanya, itu sudah benar tapi kok masih belum ketemu yang satu itu. Tapi saya sudah tahu. Oke. Saya udah ngirim, belum masuk ya, Pak? Sudah, Vincent? Oh, Sebentar, Vincent. Tadi pagi ya? iya. Oh iya, belum saya buka. Ini saya tadi
Untuk Vincent sudah apa muncul, tetapi belum saya buka karena saya ngerekapnya semalam. Ya, saya lihatnya semalam. Nah, saya tidak memaksa Anda untuk mengirimkan latihan-latihan, ya. Tetapi jika Anda ingin apa yang namanya ya ingin belajar, ya silahkan bisa kirimkan hasil latihan kalian ke email saya, seperti itu. Jadinya kita bisa saling saling lihat, memantau. Saya juga bisa melihat kalian latihan sampai mana, kemudian kalau ada kendala masalah akan saya bantu semaksimalnya. Ya pastinya semua ya harapan saya sih kendalanya juga nggak begitu aneh-aneh gitu ya. Untuk Vincent di sini sudah saya lihat, ada masalah kah? Punyamu? Waktu itu pernah ada masalah cuma isinya aja yang error, Pak. Terus Apa? coba lagi belum bisa. Suaranya pelan sekali, bisa nggak keras? Kendalanya di PC, Oh, tapi kendalanya di PC. udah lancar lagi. Oh gitu. Oke. Kendalanya cuma ada di PC ya. Yes. Berarti ini sudah nggak ada masalah ya, udah benar ya punya kamu ya. Betul ya. Ini tuh punya kamu. Iya. Nah, ya mungkin tinggal dirapikan sedikit, kemudian dikasih pemanis gitu ya, pemanis buatan gitu kan, supaya nanti tampilannya akan lebih menarik lagi. Itu aja sih dari saya. Oke. Nah, untuk yang berikutnya, karena ya rata-rata ya saya nggak tahu yang lain ya, pastinya saya berpikiran, oh sudah sampai ke supplier, jadi sudah waktunya nanti Anda akan lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu data master user. Nah, ketika Anda mau buat tabel lagi, caranya jangan Anda bikin file database baru. Ya, jangan bikin file database baru, tetapi ini ya contohnya ya. Misalkan ini si Vincent, dia mau bikin yang supplier. Nah, langsung aja untuk database-nya tetap sama, yaitu INV. Apakah kelihatan aksesnya? Kelihatan Iya ya? kan, Pak? Oke. Iya. Nah, jadi ketika kita mau tambah tabel baru atau form baru, tetap berada pada satu INV, kemudian create tabel atau desain tabel, sama aja. Kalau misalkan saya langsung masuk ke desain tabel, di sini, langsung masukkan field name, di sini supplier ya contohnya ya. Kode SP, nama SP, alamat, telepon. Nah, seperti ini. Sudah, kemudian disimpan, beri nama supplier. Oke. Nah, ini kan sudah keluar tabel supplier. Kemudian bikin formnya ya ada di sini. Create, lalu pilihnya form wizard,
Cari ya yang ada tulisan form wizard, lalu dimasukkan, sesuaikan yaitu tabel supplier yang akan dibuat form, lalu pindahkan ke ini, next, next, ketik form supplier. Bisa langsung dimodify atau nah seperti ini. Jadi begitu. Nanti yang ketiga juga sama. Kita mau buat tabel user. Ya, tabel user. Nama tabelnya yaitu user. Oke, saya masuk kembali. Oke, saya lanjutkan. Jadi saya mana? Oh, bukan. Oke, ini ya. Jadi create, kemudian tabel. Lalu kita masukkan untuk datanya kode US, nama US, jabatan, password. Kode US, nama US, jabatan, dan password. Oke. Lalu perintahnya di sini sama. Disimpan. Saya aktifkan dulu untuk indeksnya di sini ya. Kode US. Yes. Simpan dengan nama user. Oke. Nah, baru bikin form, create form wizard. Nah, jangan ke tabel supplier lagi, tapi ganti menjadi tabel user. Lalu dipindahkan, next, form user. Finish. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita membuatnya ada pada satu database, lalu buatnya langsung berada di situ. Begitu ya. Seperti saya lihat seperti Arel juga bikinnya satu-satu, Destian juga bikinnya satu-satu, ya semuanya sepertinya satu-satu. Saya tadi waktu praktek saya teringat ada sedikit punya Arel sepertinya. Arel masih monitor saya? Masih, Pak. Masih. Yang INV-mu untuk form barang kita masih ada kendala sedikit ya? Betul ya? Ingat enggak? Wah, saya gawe dhewe lali yo. Ya, ini aja langsung. Kendala, Pak. Semua kendala. Jadi ini saya langsung masuk ke logging. Nah, punya Arel apa kemarin itu? Nah, saya bukakan lagi deh. Suppliernya
Jadi, ayo gini aja deh. Jadi bisa diperhatikan ketika mengetikkan kode, memang ini ada kode yang harus kita ikuti ya. Kemarin tuh saya ngelihat ada yang nulisnya itu ini kan form ya, FORM. Nah itu ada yang nulis FROM. Nah kan jadi lain. Hanya itu sih yang kemarin sempat saya temukan ada yang tulisannya seperti itu. Kita yang bermasalah di CMD hapus atau apa mungkin ya. Jadi bukan from tapi form. Gitu ya. Yes, gitu. Nanti koreksi untuk semuanya. Sehingga nanti kalau misalkan terjadi kendala masalah kan kita sudah lumayan tahu sedikit apa yang harus kita lakukan. Lalu ini saya kembali lagi di tabel user. Saya kembali lagi tabel user. Terutama untuk ini setting dari form user itu agak berbeda dengan yang lain. Yaitu saya sepertinya agak keliru untuk settingnya di sini. Ya, betul ya. Saya salah men-setting ini. Hapus dulu aja deh. Ulangi lagi. Create form wizard. Kok nggak ada yang ngingetin ya? Apa coba? Ada yang tahu? Pilihannya adalah tabular. Nah, itu loh. Pantesan kok nggak ada tabelnya itu. Nah, harusnya kan seperti ini. Text box. Ini memang kalau mau bikin desain form, ya diusahakan pakai mouse ya. Karena kalau tidak menggunakan mouse itu ya sedikit kesulitan nantinya. Khusus untuk jabatan, ya terkhusus untuk jabatan di modulnya di sini, tetap untuk namanya txt jabatan, lalu ada pengaturan control source kosong, lalu ada row source type. Itu. Untuk name-nya saya ganti di sebelah kanan txt jabatan, control source-nya kosong, lalu row source. Untuk cari row source, nggak lupa saya. Enggak, gini aja deh. Format terus. Ada yang sudah menemukan? Nah, di sini aja. Kalau tadi kan belum ada ya. Nah, begini.
Kalau kita lihat tampilannya pada bagian gambar, nah ini kan ternyata jabatannya itu menggunakan, yaitu ini istilahnya adalah drop down list. Drop down list. Ini nggak ada bantuannya di sini, nggak ada. Kita harus ubah sendiri. Nah, drop down list. Nah, untuk merubah yang awalnya text box, ini kan saya tadi cari row source itu di data nggak ada. Nah, ternyata harus saya rubah dulu menjadi drop down list itu, atau istilahnya adalah combo box. Klik kanan pada unbound baris jabatan, lalu pilih change to, lalu saya pilih combo box. Kemudian pastikan posisi ada pada data. Ini ya, tadi kan saya klik di data ya, belum muncul. Lalu row source-nya, ini kita row source itu diketik manajer keuangan, kasir, kasih tanda petik. Ya. Row source, klik ini titik-titik. Oh, jangan titik-titik, nanti masuk ke tabel ya. Langsung aja klik pada row source-nya, lalu diketik. Manajer, petik, koma, petik, keuangan, itu pakai titik koma ya. Manajer, keuangan, petik, koma, petik, satu lagi kasir. Petik. Lalu untuk row source type, di sini saya ganti value list. Dah. Oke. Maaf tadi habis down.